Ibu pakar kurikulum, Bapak Ibu guru hebat-hebat di Kalimantan Timur yang saat ini mengikuti strategi pembelajaran daring ya, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, pada sesi ini, sesi yang keempat kalau nggak salah, ya, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang praproduksi video pembelajaran. Ya. Jadi kalau dilihat dari judulnya saja praproduksi video, berarti sebelum memproduksinya ini, Bu, ya. Ya. Apa saja yang perlu disiapkan nanti dalam memproduksi video pembelajaran, sehingga nanti video pembelajaran yang dihasilkan ini benar-benar yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, jadwal kita semestinya untuk sesi ini adalah mulai jam 16.00 sampai 17.30. Ya, berhubung ini bisa dimajukan waktunya, ini 15 menit lebih awal. Ya, jadi nanti selesainya tentunya lebih awal gitu bisa saya. Ya, Bapak Ibu, saya sebagai moderator, saya sendiri Suyudi. Ya, kemudian di jauh sana, ya di Tenggarong seberang, ada Bu Sasmiati MPD yang akan menyampaikan materi tentang praproduksi video pembelajaran. Ya, ini adalah merupakan rangkaian tugas yang Bapak Ibu kerjakan nanti ya untuk membuat video pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Sasmiati nanti berguna bagi Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran, tidak hanya pada saat diperlukan sebagai syarat untuk pengumpulan tugas saja, tetapi bisa untuk kelanjutan di masa-masa yang akan datang. Ya, tidak banyak waktu yang perlu saya pakai untuk waktu selanjutnya. Saya serahkan kepada Bu Sasmiati untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Suyudi untuk suaranya, Ibu. Suaranya mati. Suaranya. Halo? Ya, nggak usah pakai mic, sudah jelas. Baiklah. Baik, siap Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk tetap bertahan di sesi yang ketiga hari ini. Hari Rabu 23 September 2020. Nah, kalau tadi pagi kita sudah berbagi bersama dengan Bapak siapa tadi ya? Kok saya lupa. Ya, Pak Adrian, dan kemudian dengan Pak Suyudi. Kali ini saya meminta waktu kesempatan dari Bapak dan Ibu untuk melanjutkan materi kita yang ketiga pada hari ini. Bapak Ibu, materi kita adalah tentang bagaimana tentang pra-video pembelajaran yang akan mengupas atau ya kita berdiskusi bersama Bapak Ibu bagaimana cara mempersiapkan sebuah video pembelajaran bagi siswa. Seperti pesan dari Pak Kadis tadi, diharapkan kita bukan hanya sebagai user, tapi kita juga bisa sebagai kreator dari sebuah perubahan. Gitu. Mohon izin untuk share screen. Mohon Bapak Ibu, jika saya berada di sini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak dan Ibu, tetapi di sini saya berbagi, kita sama-sama berbagi. Jika ada yang bisa kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama. Oke. Saya setting dulu Bapak Ibu. Ya. Baiklah Bapak Ibu. Saya tidak perlu perkenalkan. Ya, ini adalah biodata saya sekilas. Dan saya adalah seorang guru SD Bapak Ibu, maka oleh karena itu saya juga merasa deg-degan di depan Bapak dan Ibu semuanya, guru SMA, SMK,
SLB guru luar biasa. Sementara saya hanya guru SD. Berkenan, mohon izin dan mohon maaf, saya menyampaikan ini pada Bapak dan Ibu, dan mohon ini dianalogikan sebagai sebuah diskusi bersama kita. Bapak Ibu membuat video yang menarik. Nah, Bapak Ibu, ketika pandemi ini berlangsung, sebelum pandemi ini berlangsung, video pembelajaran dianggap sebagai sesuatu yang sesuatu hobi atau sampingan bagi guru-guru lain. Mengapa? Karena tidak banyak guru yang mempergunakan video pembelajaran menjadi salah satu media dalam pembelajaran di kelasnya. Mengapa? Karena belum ada sebuah effort yang memaksa kita untuk belajar membuat video pembelajaran. Walaupun saya akui sangat banyak, sebelum pandemi pun sangat banyak teman-teman yang tertarik untuk membuat video pembelajaran. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mengapa sih kita sampai membuat video pembelajaran? Mengapa video pembelajaran menjadi salah satu cara yang efektif untuk berinteraksi dengan siswa kita? Sebelum kita lanjutkan ke sesi tersebut, kita akan lihat jenis-jenis video pembelajaran yang ada di sekitar kita. Ini adalah how to. Ya. Video ini menceritakan bagaimana melakukan sesuatu. Ini disebut dengan video how to. Dia di dalam video tersebut berisi langkah-langkah bagaimana kita bisa untuk sampai ke dalam satu titik atau yang biasa disebut dengan video tutorial. Lalu ada juga video dokumenter. Ya, tinggal colok itu. Enggak, itu tinggal colok aja ke lubang yang seukuran itu. Orang lubang cuma satu. Udah, dia ngomong sendiri. Cari di YouTube karaoke. Belum nyalain. Ya, itu adalah contoh video dokumenter, Bapak Ibu. Lalu ada juga video yang merupakan video talking head, di mana di sini adalah fokus kepada talent atau pembuat video tersebut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sasa, suara videonya nggak terdengar, Bu. Ya, Pak.
suara videonya nggak terdengar. Nggak dengar ya, oke. Baik, Bapak Ibu, mengapa video pembelajaran ini dipilih? Nah, video pembelajaran mengapa banyak video kita nanti kita nih Bapak Ibu ya, untuk yang tidak terdengar sepertinya ada gangguan sedikit di sini. Nah, Bapak Ibu, video pembelajaran menjadi sebuah pilihan bagi guru untuk menyampaikan paparan atau materi pembelajaran karena dianggap paling representatif. Representatif di sini artinya video pembelajaran itu selalu berada di posisi yang aman. Aman bagaimana maksudnya? Seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sebagai seorang guru sebagai makhluk sosial, tentu kita memiliki emosi yang tidak stabil, yang terkadang-kadang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, pada saat emosi kita atau kondisi kita baik-baik saja, mungkin kita bisa mengajar, pasti kita akan bisa mengajar dengan baik, kemudian menyampaikan dengan sangat tuntas dan tanpa ada kendala. Tetapi ada satu titik di mana seorang guru juga bisa merasakan sedih ataupun perasaan yang lainnya, sakit dan lain sebagainya. Nah, tetapi kondisi ini tidak serta-merta harus menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengajar kepada anak-anak kita. Nah, apa yang menjadi solusi selanjutnya? Video pembelajaran bisa menjadi salah satu solusi bagi Bapak dan Ibu. Karena walaupun dalam kondisi marah, sakit, ataupun sedih, video pembelajaran tidak akan pernah berubah. Jadi, jika pada saat itu Bapak dan Ibu membuat video dalam kondisi bahagia, nah, maka video yang Bapak hasilkan diputar pada saat Bapak Ibu sedih, video Bapak ya tetap bahagia, video Ibu juga tetap bergembira, tetap semangat. Nah, oleh karena itu, video pembelajaran menjadi salah satu cara yang efektif untuk membantu kita bagi para guru menyampaikan paparan kita, menyampaikan pembelajaran kita dalam kondisi apapun dan dimanapun. Lalu apa yang harus dipersiapkan dalam membuat video pembelajaran? Nyalakan. Mandi. Ibu, suaranya Ibu. Halo Bu Nurta. Bu Nurtan. Oke, terima kasih. Apa yang dipersiapkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Pencarian ide. Pencarian ide ini menjadi salah satu yang sangat penting Bapak Ibu. Nah, pencarian ide video tutorial yang akan dibuat dan target dari video tersebut atau yang biasa disebut dengan brainstorming. Jadi kita tentukan dulu ide untuk membuat video ini apa, materinya apa, begitu. Kemudian menentukan konsep dari video tutorial atau video yang akan kita buat, ya, atau dalam bahasa kerennya namanya storyline. Nah, kalau mungkin dalam pembelajaran bisa disebut dengan RPP, gitu ya, langkah-langkah yang kita lakukan dalam pembuatan video pembelajaran yang akan kita buat nantinya. Pengenalan alat atau aplikasi dalam membuat video, lalu produksi video atau yang biasa disebut dengan membuat video. Kita lewati ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah membayangkan bahwa membuat video itu ribet karena banyak cara Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran. Kalau tadi di yang contoh-contoh 3 tadi kita menggunakan kamera. Nah, kali ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan PowerPoint Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran sederhana dengan anak didik kita. Dan caranya relatif sangat mudah. Bapak dan Ibu tinggal menyiapkan PPT-nya, kemudian membuka PowerPoint-nya. Nah, dalam PowerPoint itu ada layanan screen record. Nah, kemudian di sana nanti dari screen record tersebut, Bapak dan Ibu bisa merekam gambar Bapak dan Ibu, bahkan ada wajah Bapak dan Ibu juga. Lalu dari
rekaman tersebut nanti akan bisa berubah menjadi video pembelajaran yang nanti Bapak Ibu bisa share kepada anak murid Bapak dan Ibu. Nah, seperti kita tahu dalam PPT ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan teks juga pastinya. Bapak Ibu silakan dicoba. Ini adalah cara yang paling mudah yang tidak perlu menggunakan menggunakan macam-macam aplikasi dan PowerPoint. Saya rasa Bapak dan Ibu sangat familiar dengan ini. Bapak dan Ibu tinggal mencari tools screen record yang ada pada PowerPoint, Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu bisa juga menggunakan Filmora atau Camtasia untuk pengeditan. Nah, untuk cara bagaimana menggunakan Filmora dan Camtasia ini bukan menjadi sebuah ini ya Bapak Ibu, karena sebagian dari kita sudah mengerti bagaimana cara mempergunakan Filmora ataupun Camtasia. Tetapi jika Bapak dan Ibu membutuhkan, maka nanti kami akan share di folder pelatihan ini bagaimana cara menggunakan Filmora dan Camtasia secara mudah dan tidak ribet begitu. Nanti kami akan share Bapak Ibu. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan premium tools yang ini sudah alat-alat ini ya, yang biasa Pak Yahya gunakan, Pak Suyudi gunakan. Saya belum sampai ke sini Bapak Ibu. Mungkin yang saya punya hanya tripod, ya kalau tripod punya ya. HP, nah ini HP ini merupakan salah satu alat yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jika Bapak dan Ibu tadi melihat video yang saya buat dan video pembelajaran saya yang lain, itu semuanya menggunakan handphone, Bapak Ibu, bukan menggunakan kamera mahal. Karena saya jujur belum punya kamera, jadi saya full menggunakan handphone atau telepon genggam. Lalu untuk mikrofon, saya biasa menggunakan mikrofon penjepit seperti Boya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya menggunakan Boya. Lalu tripod ini menjadi sangat penting agar kamera kita atau hasil dari video kita itu tidak goyang atau tidak goyang atau seperti ini ya, seperti kalau hanya menggunakan tangan maka gambar yang dihasilkan tidak stabil. Oleh karena itu tripod itu sangat dibutuhkan dalam teknik pengambilan gambar. Nah, at least atau paling tidak Bapak Ibu jika tidak ada tripod, Bapak Ibu bisa mempergunakan kedua belah tangan, jangan satu tangan. Kalau satu tangan nanti dia lebih rentan untuk goyang. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan kedua tangan Bapak dan Ibu sebagai pengganti tripod, walaupun tangan kurang stabil, tetapi dengan dua tangan maka kondisinya akan lebih stabil begitu Bapak Ibu. Jadi silahkan gunakan peralatan yang Bapak Ibu punya, yang sederhana juga tidak apa-apa, karena saya juga menggunakan yang sangat-sangat sederhana Bapak Ibu. Nah, kemudian sini saya akan berbagi tentang tips dan trik untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini yang paling keren Bapak Ibu. Rule of third. Jadi apa namanya tiga gambar itu fokus pada pada tiga bagian, apa namanya, rule of third namanya. Jadi Bapak dan Ibu jika fokus pada sebuah gambar, nanti Bapak dan Ibu fokus pada sebuah gambar, maka gambar itu minimal menempati sepertiga ruang yang ada pada layar kita. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa melihat anak yang di sini. Nah, ini adalah dia menempati rule of third ya Bapak Ibu. Nah, ini fokus kita pada anak ini, dan yang lain adalah fokus tambahan. Kita fokus kepada anak ini, nah yang merupakan rule of third. Kamera movement,
Silakan diperhatikan. Tidak ada suara memang Bapak Ibu. Silakan diperhatikan bagaimana pergerakan kameranya. Ya, di sini dalam video ini Bapak dan Ibu bisa melihat tidak banyak pergerakan kamera yang mereka lakukan. Jadi gerakan videonya sederhana Bapak Ibu, fokus di mengambil dari satu sisi, kemudian disambung begitu. Tidak mengambil tidak yang menggunakan iBird ataupun menggunakan teknik-teknik yang beraneka ragam. Jadi dia hanya fokus pada pengambilan gambar dari sebuah titik, satu titik, dan berpindah ke gambar lain dengan menggunakan titik yang sama. Dan itu sah-sah saja selama Bapak dan Ibu bisa merangkai menjadi sebuah video yang menarik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada tadi di sana tidak menggunakan kamera movement yang bermacam-macam, tidak menggunakan pen right atau pen left, pemindahannya itu. Nah, sederhana tetapi karena sesuatu yang kalau kita menggunakan banyak kamera movement itu juga akan si penonton akan merasa tidak menikmati karena kaget begitu. Tetapi bukan berarti kamera movement ini tidak disarankan, sangat disarankan untuk juga memberikan efek-efek yang menarik bagi penonton kita atau bagi siswa kita. Pilihan musik. Nah, pilihan musik juga menjadi salah satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Dan untuk lebih aman ya Bapak Ibu, memilih musik silakan memilih musik yang disediakan oleh YouTube. Jadi di YouTube Bapak dan Ibu bisa menggunakan berbagai pilihan musik yang bisa di-download, dipergunakan secara gratis dan tidak perlu izin dari pihak YouTube-nya. Jadi Bapak Ibu videonya akan aman dari berbagai macam komplain dan lain sebagainya. Karena kalau kita mempergunakan musik yang tidak diberikan copyright, nah itu akan akan membahayakan bagi kita juga Bapak Ibu. Mengapa ya? Ketika si pemilik musik itu komplain ke kita, maka kita akan diberikan pilihan-pilihan nih oleh YouTube untuk menghapus video kita atau mengganti musik tersebut. Nah, daripada kita diminta untuk mengganti, akan lebih baik jika kita sudah memilih video atau musik yang sudah disediakan oleh YouTube. Oke, Bapak Ibu, video ini sederhana dalam arti pergantian gambar itu dilakukan ketika musik itu berganti. Nah, atau musik itu pianonya bunyi, nah maka dia akan berganti gambar. Sehingga ini memudahkan bagi kita para pembuat video untuk kapan ya mau mengganti gambar. Nah, Bapak dan Ibu bisa nih musik sebagai salah satu pertanda untuk mengganti slide satu dengan slide yang lain. Bisa kita perhatikan, mungkin jika terdengar Bapak Ibu ya.
seperti itu. Kemudian pilihan musik dan sound effect. Nah, sound effect ini sama seperti musik Bapak Ibu. Oke. Color grading. Color grading ini, nah, silahkan dibedakan Bapak Ibu. Yang ini no grading, yang ini color grading. Oke, Bapak dan Ibu bisa melihat nih. Jadi Bapak Ibu bisa melihat antara video yang no grading, yang warnanya itu tidak diberi efek apapun, lalu dengan video di sebelahnya yang mempergunakan color grading. Nah, ini biasanya ada di aplikasi pengelola video-video yang kita miliki. Bapak dan Ibu bisa menggunakan Filmora, Camtasia, atau Sonic Master, dan lain sebagainya. Pada akhir video, biasanya itu pada salah satu tools dalam aplikasi pengeditan video tersebut ada color grading, di mana kita bisa membuat video kita warnanya lebih menarik, lebih fresh, dan lebih eye catching kata anak-anak sekarang ya Bapak Ibu. Nah, climax close ini sangat penting Bapak Ibu, walaupun di akhir video dan sering terlupakan. Mengapa penting? Karena climax close ini bisa menjadi sebuah ini Bapak Ibu, sebuah penutup yang betul-betul memberikan informasi yang sangat penting untuk penikmat video kita atau pemirsa video kita. Kita lihat. Ya, tadi disampaikan oleh naratornya, dengan semangat itu, maka mereka akan sampai pada titik yang diharapkan. Nah, itu adalah klimaks close, kata-kata pesan atau penutup yang sangat penting, yang menjadi tujuan dari informasi yang kita sajikan dalam video yang kita buat. Oke, Bapak dan Ibu, dalam sebuah karya kita tidak terbatas aplikasi dan alat yang kita pakai, tapi bergantung dari kreativitas yang kita miliki. Gunakan aplikasi atau apapun yang Bapak Ibu punya, tidak perlu mencari mana yang terbaik, mana yang tidak, tetapi selama Bapak dan Ibu bisa mempergunakan itu sebaik-baiknya dan mengeksplor semua yang ada dalam aplikasi tersebut, insya Allah Bapak dan Ibu akan mendapatkan yang terbaik juga. Nah, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Ini yang penting Bapak Ibu, sebelum kita membuat video pembelajaran. Mohon maaf, ini kebetulan punya saya hilang, jadi saya menggunakan yang lain Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh storyline bagaimana membuat sebuah naskah video pembelajaran atau produksi video pembelajaran. Nah, ini adalah pelajaran biologi tentang metamorfosis kupu-kupu, penulis naskah Pak Puryanto, sasaran siswa, durasi 5-7 menit, format sajian video tutorial. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih ini apakah tutorial atau dokumenter atau Halo, bisa macet suaranya.
Halo, tes tes. Ya, bisa saya tes. Jaringannya terganggu kayaknya. Terputus bisa saya. Halo, tes. Bisa saya? Jangan-jangan lampu mati nih. Ya, Dok, Pak Suyudi, saya gimana? Iya, tes tes. Bu Sasa kok off ya? Terkeluar Bu Sasa. Ya, inilah kendala online ya. Mungkin seperti Pak siapa tadi, Pak Muslimin tadi pada saat bertanya di tengah-tengah langsung mati lampu. Iya, ini kayaknya mati lampu atau gimana ini? Anu teluk dalam. Ini langsung terkeluar. Nggak ada beritanya, nggak ada beritanya. Ya. Bentar, Oh, itu sudah muncul lagi. sebentar saya menghubungi Bu Sasa dulu. Kayak apa ini? Oke, halo Pak Suyudi. Oke, siap-siap ya sudah nyambung. Ya, di tempat saya mati lampu tiba-tiba. Wah, Oh, jangan. ya sudah kuduga Bu. Oke. Ya, silakan Bu Sasa, silakan dilanjut. Iya, siap. Ya, ini adalah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Terima kasih, mohon maaf. Ini sampai saya tidak bisa menyalakan video karena di sini mati lampu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh storyline atau naskah video pembelajaran yang bisa menjadi dasar untuk memudahkan kita dalam proses pembuatan video. Sebuah naskah video ini sangat penting. Mengapa? Karena ini berisi langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jika Bapak dan Ibu berjalan tanpa naskah, mungkin bisa. Tetapi pasti akan memakan banyak waktu karena kita tidak memiliki alur yang ingin kita lakukan dari video pembelajaran yang akan kita buat. Ini contohnya Bapak Ibu, sinopsisnya. Metamorfosis adalah, nah ini yang akan kita bahas. Lalu storyline-nya, pertama tentu opening. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Pertama itu pasti opening, bagaimana kita menyapa siswa, bagaimana kita memberikan membuka video pembelajaran kita. Nah agar siswa kita mengerti bahwa ini adalah video pembelajaran yang dipersiapkan oleh kita untuk mereka. Sangat penting Bapak dan Ibu sebuah opening title. Mengapa? Karena 5 detik pertama itu akan menentukan menit-menit berikutnya. Kalau Bapak dan Ibu gagal di 5 detik pertama, kalau 5 detik kayaknya terlalu, bisa jadi 5 detik pertama itu bisa opening, berarti openingnya tidak termasuk ya Bapak Ibu, opening musik atau apa itu tidak termasuk. 5 detik pertama ini dimulai dari Bapak dan Ibu menyapa siswa tentang mungkin hai sahabat rumah belajar. Apakah bisa berisi tentang cuplikan cuplikan yang menggambarkan isi dari video kita. Contohnya, hai sahabat, tahukah kalian metamorfosis? Tidak semua binatang itu mengalami metamorfosis. Lalu binatang apa saja yang mengalami metamorfosis? Dan seperti apa metamorfosis itu terjadi pada binatang tersebut?
Mari kita saksikan video berikut ini. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk menarik siswa, untuk menarik penikmat video kita untuk tetap bertahan dan menyelesaikan video yang mereka tonton. Bayangkan jika Bapak dan Ibu, hai anak-anak, jumpa lagi. Sekarang kita belajar tentang metamorfosis. Nah, jika kita menyapa seperti itu, anak-anak akan oke, kita tahu kok mau belajar metamorfosis, nah begitu kan? Karena anak-anak sekarang lebih suka sesuatu yang ini istilahnya sesuatu yang menantang dan tidak basa-basi. Nah, bergerak terus ya Bapak Ibu ya, anak-anak suka sesuatu yang tidak basa-basi dan memang sesuatu yang to the point. Oleh karena itu kita sambil menyapa, kita memberikan sebuah gambaran isi dari video kita, apa yang akan mereka dapatkan, apa yang akan mereka pelajari, apa yang akan mereka ketahui setelah menyaksikan video kita. Itu bisa menjadi salah satu poin tambahan untuk mereka untuk tetap bertahan dan menyaksikan video yang Bapak Ibu buat sampai selesai. Nah, ini boleh dibeli logo apapun Bapak Ibu. Kalau logo sekolah, silahkan diberikan logo sekolah atau logo-logo yang memang diperlukan untuk video Bapak dan Ibu. Nah, lalu setelah opening title apa ya kira-kira? Di sini Pak Puryanto memunculkan definisi metamorfosis. Nah, ini nanti gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian teks yang dituliskan seperti ini. Nah, ini ada narasi atau voice over Bapak Ibu. Di sini adalah musik instrumental, ya kan? Musik instrumental. Kemudian diisi dengan voice. Voice-nya apa yang tadi yang baru saja saya berikan contoh, bisa diisi seperti itu. Nah, di slide kedua, di video kedua, bisa diisi dengan metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Nah, sambil kita munculkan gambar ini, kita berikan gambaran dengan picture yang kita sudah persiapkan. Nah, untuk gambar-gambar Bapak dan Ibu juga harap berhati-hati, harap mengambil dari sumber yang terpercaya, dalam artian tidak melanggar hak cipta. Tapi kalau untuk kita gunakan sendiri, misalnya untuk kelas kita sendiri, tidak untuk kita publikasikan di YouTube misalnya, maka it's okay, mungkin tidak akan menjadi masalah. Tetapi ketika video tersebut dinikmati dan kita share di YouTube, maka Bapak dan Ibu harus mengambil gambar-gambar yang aman. Nah, yang aman. Ngambil musik yang aman, mengambil gambar-gambar yang aman, dan memang tidak melanggar hak cipta. Bapak dan Ibu bisa mengambil di saya jadi sebentar, saya cek dulu. Bapak dan Ibu bisa mengambil di ini, kalau ini adalah cool text dan text generator, ini adalah cara saya untuk merubah teks Bapak Ibu. Nah, kalau kita di PowerPoint kan teksnya begitu-begitu saja. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan full text atau generator text itu GIF text itu agar video Bapak dan Ibu tulisannya tuh semakin cantik-cantik, semakin keren gitu. Lalu slide ketiga, setelah definisi ada prosesnya. Nah, ini prosesnya dijelaskan. Sebenarnya ini adalah pembuka, opening, kemudian isi. Di dalam isi itu ada definisi, ada proses, kemudian proses metamorfosis itu sendiri, lalu terakhir closing, atau penutup. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu ketika mengucapkan closing, nah Bapak dan Ibu bisa memberikan kesimpulan, bukan hanya ucapan terima kasih, tapi bisa berisi kesimpulan dari materi yang sudah Bapak Ibu sajikan. Bisa saja Bapak dan Ibu menutup dengan
sebuah kalimat yang berisi gambaran dari video yang sudah Bapak Ibu sajikan, seperti itu. Oke. Nah, dari mana saja Bapak dan Ibu bisa melihat ini, melihat sebentar, saya cek dulu. Oke, saya kehilangan nih Bapak Ibu. Oke, ini adalah saya share situs penyedia aset image gratis. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengambil dari sana sebebas-bebasnya tanpa perlu takut nanti ada yang komplain atau lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengambil dari www.highclipart atau purepng.com, free image, free pic, unsplash, pixabay, png free. Nah, Fictisi, Tuxnap, www.flyetiken, IconsX. Nah, ini Bapak dan Ibu silahkan ambil image gratis yang ada di website ini. Nah, ini disediakan gratis, tidak berbayar dan tidak melanggar hak cipta. Jadi Bapak dan Ibu aman dari macam-macam komplain mungkin dari luar. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa mempergunakan ini, aset animasi atau video gratis. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan di vdz.com, Videonet, dan ada juga di Clip Arts Mania dan Animated Image. Nah, ini Bapak Ibu silahkan. Di sini juga gratis untuk Bapak dan Ibu semuanya. Gunakan dan silahkan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, oke. Ini adalah situs penyedia aset audio atau SFX gratis. Nah, di sini ada Orange Free Sounds. Nah, selain YouTube ya Bapak Ibu, mungkin kalau saya di YouTube suaranya gitu-gitu aja, saya pengen cari yang lain nih. Nah, silakan Bapak Ibu cari di Orange Free Sounds atau freesounds.org, incomepage.com, kemudian subsplat.com, getsoundly.com, soundoftext.com, rekam suara dari teks yang kita input. Nah, itu silahkan Bapak Ibu. Nanti juga ini kita akan bagikan supaya Bapak dan Ibu dapat dengan bebas mencari sumber-sumber atau aset-aset gratis dari internet. Ya. Nah, aset image, aset animasi atau video, dan aset audio gratis. Oke, itu Pak Suyudi. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Mari kita. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari Ibu Sasa menyampaikan tentang praproduksi video pembelajaran. Ya, bagaimana kita apa saja yang kita siapkan sebelum kita memproduksi sebuah video. Sudah diulas panjang lebar oleh Ibu Sasa. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan melalui kolom chat. Iya. Mas tadi belum buka baju. Atau langsung dengan menyalakan mic-nya untuk langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu. Oke, jadi nanti Bapak dan Ibu tugasnya apa ini Pak Suyudi, membuat video ya? Iya. Yang seperti tadi Pak Suyudi sampaikan di penugasan, jadi ada tugas untuk membuat akun guru yang akan nanti dimasukkan ke dalam penugasan kelas maya yang nanti
dibuat ya Pak ya? Iya, Pak. Oke, membuat video pembelajaran. Kalau untuk membuat video pembelajaran minimal berapa menit Pak Suyudi? Ya, video pembelajaran itu yang paling baik maksimal 7 menit. Antara 5 sampai 7 Maksimal menit. 7 menit. Antara 5 sampai 7 Ya, menit. betul. Oke. Karena menurut penelitian pun terlalu panjang sebuah video pembelajaran itu juga membosankan ya Pak Suyudi. Iya, betul. Ya, dan video yang paling efektif, yang paling banyak ditonton oleh anak-anak itu dari 3 menit sampai 7 menit. Nah, video terpendek itu menurut informasi ada hanya 0,42 detik itu video terpendek. Saya kira itu kalau video terpendek itu isinya hanya ini ya Pak Suyudi. Kalau 42 detik salam salam selesai. Langsung ditutup, langsung penutupan. Iya, iya. Paling tidak sebuah video pembelajaran dibuat minimal itu semulai dari membuka, kemudian isi, lalu menutup 3 menit itu minimal. Yang jelas Bapak dan Ibu silahkan tentukan openingnya, kemudian isinya, lalu closingnya, penutupnya, itu yang terpenting. Karena inti dari sebuah video pembelajaran itu sebenarnya ada 3 ya, opening, kemudian isi, lalu closing. Seperti itu. Di kolom chat juga belum ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan langsung. Barangkali ada kendala nanti untuk pelaksanaan pembikinan videonya. Nanti kalau sudah berjalan Pak, baru banyak pertanyaan. Jadi dari paparan Bu Sasa tadi, ya, sebelum kita membuat video, maka langkah pertama itu kita mencari idenya gitu Bu Sasa ya. Paling pertama itu idenya apa sih nanti yang kita tuangkan di dalam video nanti. Mencari ide ini yang sulit, gimana Bu agar lebih mudah untuk mencari ide? Cara mudah mencari ide. Mungkin yang paling cepat itu ini aja Pak. Kita pasti kan punya buku kurikulum. Nah di sana ada ini Pak, KD. Nah KD itu kan dalam KD ada topik-topik. Nah topik-topik itu bisa menjadi salah topik dari topik-topik yang ada itu bisa kita pilih menjadi ide pembuatan video pembelajaran. Gitu ya Pak Suyudi ya? Oh, iya. Atau Bapak dan Ibu bisa melihat dari apa sih yang paling sulit dipahami oleh siswa dan dapat dituangkan atau dapat divisualisasikan dalam sebuah video pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu bisa juga berdasarkan pengalaman-pengalaman atau dari diskusi-diskusi yang Bapak Ibu lakukan bersama siswa itu bisa menjadi ide, cara mencari ide sebuah video untuk membuat sebuah video pembelajaran yang menarik dan dibutuhkan oleh siswa. Karena tidak semua juga ya Pak Suyudi bisa, karena tidak semua juga topik dari sebuah pembelajaran itu harus divideokan begitu ya Pak ya? Ya betul. Nah sekarang untuk video pembelajaran sudah mulai bergeser lagi Pak ya? Bukan hanya video pembelajaran tetapi ada juga web begitu seperti HC dan lain sebagainya gitu ya Pak. Oke, ya Bapak Ibu silakan bertanya Bapak Ibu. Itu ada Kolom pertanyaan chatnya dari juga Pak masih Umul. kosong lah. Ada dari Pak Umul tuh Pak. Bentar. SMK 1 Samarinda. Iya, saya bacakan Bapak Ibu ya. Dari SMK Negeri 1 Samarinda. Umur itu Ibu Umur ya. Untuk pembuatan tugas video hari ini,
Oh, untuk pembuatan tugas video hari ini juga Kak, Bu Sasa, kan materi video baru besok. Ya silakan bisa ditanggapi. Apa tugas videonya hari ini? Ada Kak Apes. Oh, ada Kak Apes. Silakan bisa saya ditanggapi dari pertanyaan Ibu umum. Iya, iya. Oke, siap-siap. Sebentar, Pak. Nah, ini memang ini untuk praproduksi video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan apa sih yang ingin Bapak Ibu buat. Nah, apa sih yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Konsepnya dulu lah ya Pak ya. Paling tidak storyline yang ingin kita buat. Nah, storyline yang ingin kita buat dari video pembelajaran yang akan nanti kita eksekusi begitu. Jadi paling tidak untuk malam ini kita berangan-angan kira-kira apa sih tentang apa sih video yang akan kita bikin barangkali begitu. Ya. Ya, jadi ini masih prolognya ya. Bapak Ibu ya untuk bikin video. Ya. Jadi kita cari ide, pertama kita cari ide, terus nanti dari storyline yang dipaparkan oleh Bu Sasa tadi, ya ada openingnya nanti seperti apa, kemudian isinya kalau kita menampilkan gambar-gambar apa. Kemudian narasinya seperti apa kita siapkan. Jadi itu nanti untuk lebih memudahkan dalam pembuatan video. Ya, ya untuk editing videonya ya ini sudah bukan rahasia lagi, banyak aplikasi yang banyak kita gunakan, misalkan Filmora, Camtasia, KineMaster ini yang sering kita pakai ini. Ya. Jadi bebas saja Pak ya kalau aplikasi-aplikasi yang ingin digunakan itu apa. Ya, kalau Bapak Ibu biasa menggunakan KineMaster monggo, Filmora monggo, Camtasia ya silahkan, Sonic Master juga dipersilahkan. Karena ini kalau dicari ya. Ya. Dari Pak Mustari. Dari Pak Mustari SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Saya tadi ketinggalan materi untuk membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi apa, kalau bisa di-share sekalian dengan Crack-nya biar aplikasinya tidak trial. Ya silakan bisa tanggapi ya. Ya aplikasi apa dan Crack-nya ini bisa saya silakan bisa saya. Pak Mustari jujur sekali. Oke, kalau aplikasi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Suyudi juga dan Pak Yahya juga menyampaikan, aplikasi bebas Pak Mustari. Bapak nyaman menggunakan apa, ya monggo dipersilakan itu saja. Tapi kalau tapi tidak menutup kemungkinan Bapak bisa mempelajari aplikasi-aplikasi lain agar semakin kaya dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, kemudian Crack dan tidak trial, wah ini perlu komunikasi lebih lanjut ini Pak. Artinya nanti kita cari cara yang bagaimana membuat video pembelajaran yang bagus, tapi juga ini tidak melanggar hak cipta. Nah, betul. Nah, kalau kita nanti menggunakan yang ini kan apa ya Bapak Ibu? Nanti akan ada sesi di mana kita akan belajar bersama-sama aplikasi-aplikasi pembelajaran dalam grup WA, nanti akan kita adakan diskusi, kita akan share aplikasi-aplikasi yang compatible yang bisa Bapak Ibu gunakan, yang bisa menjadi pilihan juga bagi Bapak dan Ibu dalam pembuatan video pembelajaran. Kemudian ada lagi Pak? Ya, ada lagi nih Bu, dari Pak Kos Diantari. Ya. Untuk pembuatan video pembelajaran menggunakan PowerPoint, bisakah? Wah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Sasa, kayak apa Bu ini Bu? Menggunakan PowerPoint, apakah bisa kita bikin video pembelajaran? Kalau saya Pak yang selama itu videonya ini berisi ada opening, ada close, ada
ada opening, kemudian materi atau isi, lalu ada closing. Sebenarnya tidak masalah. PowerPoint ini kan hanya sebagai media saja, Bapak Ibu. Seperti video-video pembelajaran yang dibuat oleh teman-teman di tim Ukar Cerdas itu, Pak Suyudi, mereka membuat video isinya, aset isi itu menggunakan PowerPoint. Tapi memang mereka tidak memunculkan wajah, hanya PowerPoint dan suara. Jadi PowerPoint, suara dan musik. Nah, di depan mereka opening untuk menyapa, misalnya, hai sahabat, jumpa kembali. Kita kali ini akan belajar bersama-sama tentang apa, atau hai sahabat, tahukah kalian tentang metamorfosis? Tidak semua binatang mengalami metamorfosis. Dan tahukah kamu binatang apa saja yang mengalami metamorfosis? Lalu, seperti apa metamorfosis itu bisa terjadi? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, setelah pembukaan seperti itu, kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan PowerPoint, saya kira tidak masalah Bapak Ibu. Karena PowerPoint itu mempermudah sebenarnya. Mempermudah Bapak dan Ibu untuk memproses sebuah video pembelajaran. Karena PowerPoint kan juga bisa dibuat video pembelajaran. Nah, yang terpenting adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengisi suara dari PowerPoint tersebut. Nah, kalau saya sharekan contoh ya Bapak Ibu ya, sebagai gambaran saja. Oke. Sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya akan coba cari salah satu video yang menggunakan PowerPoint. Dan ini sangat sederhana sekali Bapak Ibu, PowerPoint. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat, ini adalah PowerPoint. PowerPoint yang dirubah ke dalam video pembelajaran. Nah, si pembuat video tinggal memberikan suara dari PowerPoint ini, yang kemudian setelah itu baru diubah menjadi video pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Apakah boleh menggunakan PowerPoint? Boleh Bapak Ibu, dan itu PowerPoint bisa menjadi aset video pembelajaran kita kalau kita memang bisa mengolahnya secara maksimal. Nah, contohnya ini adalah pure
ini adalah tim Kukar Cerdas Bapak Ibu. Dan ini mereka membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint dari penerbit Erlangga, karena Kukar Cerdas juga bekerja sama dengan pihak Erlangga untuk pembuatan video pembelajaran. Nah, seperti itu. Ini adalah isi. Oke, kalau tadi adalah isi, sekarang yang disebut closing, kita lihat Bapak Ibu. Tadi ada opening, bagaimana si pembuat video itu membuka pembelajaran, lalu isi diambil dari PowerPoint, yang kemudian dirubah, yang kemudian diisi video pembelajaran dan diisi dengan suara. Setelah itu closing. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kayaknya Zoom ini nggak bisa menampilkan suara Bu ya, untuk menampilkan video ini. Kedengeran ya Pak suaranya? Nggak ada suaranya Bu. Oh iya, kenapa ya nggak ada suaranya? Tadi punya Pak Andi juga nggak ada suara. Iya, Ya, kayaknya jadi- Zoom kayak begini kayaknya. Oke, jadi Bapak Ibu, apakah boleh menggunakan PowerPoint? Boleh. Tadi seperti video yang tadi dibuat oleh tim saya Pak, itu juga menggunakan PowerPoint yang kemudian diisi suara oleh si pembuat video tersebut. Kemudian ditambah dengan opening, yaitu salam dan gambar yang salam yang kemudian disusul dengan gambaran dari isi video yang akan dibuat, yang akan disaksikan oleh anak-anak, dan diakhiri dengan pesan-pesan. Siapa? Misalnya saja kalau tadi dari video tersebut, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kalian dapat mencari informasi yang lebih banyak lagi di perpustakaan, internet, dan diskusi yang kalian lakukan bersama guru kalian di sekolah, karena waktu itu masih belum di sekolah, ataupun diskusi kalian, ataupun kalian melakukan diskusi bersama ayah, bunda, dan kakak adik kalian. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam, ya bisa diisi salam apa atau apa begitu yang menjadikan ciri khas dari Bapak dan Ibu. Begitu Bapak Ibu. Barangkali pertanyaan Pak Kusdiantari tadi maksudnya begini Bu. Seperti tadi di video Bu saya yang ditampilkan tadi kan ada ibu gurunya yang membawakan tadi. Apakah itu bisa dibikin di PowerPoint-nya gitu loh Bu? Yang ada ibunya PowerPoint-nya. Oh, yang muncul di tengah-tengah kecil gitu ya Pak? Bukan, ibu yang besar tadi loh, ibu yang sebagai ibu gurunya tadi loh. Iya, yang tadi saya contohkan. Kan tadi muncul ibu-ibu tadi kan, apakah itu bisa di PowerPoint gitu untuk menampilkan itu? Maksudnya barangkali gitu. Oke, nah itu menggunakan aplikasi pihak ketiga Pak. Jadi Bu Kusdiantari. Jadi setelah videonya Ibu dalam bentuk PPT itu dirubah ke dalam MP4 ya, Bapak Ibu Kusdiantari bisa mengolahnya. Bapak Ibu bisa menggunakan bisa menggunakan KineMaster atau Filmora atau Camtasia atau Sonic Master dan aplikasi-aplikasi lainnya yang familiar dengan Bapak dan Ibu, diedit di situ. Jadi pada saat pengambilan gambar opening, tambahkan di depan, kemudian tambahkan PPT, kemudian tambahkan closing, diekspor, jadi Bapak Ibu. Gitu ya Pak Suyudi ya? Oh, jadi paket ya ketiga. Jadi yang di PowerPoint tadi animasinya itu Bu ya, animasi tulisan. Betul. Nah, tadi itu animasinya itu yang di PowerPoint-nya ya. Iya. Sebenarnya dari PowerPoint pun bisa sudah jadi Pak, tapi kan kadang-kadang kurang cantik ya. Kan nanti kita supaya lebih bagus itu kan yang video kita udah syuting nih, mengucapkan salam pembuka itu kan bagus kalau dimunculkan di depan. Nah, dan untuk mengelola supaya dia bisa
muncul di PowerPoint itu kita menggunakan aplikasi pihak ketiga. Supaya lebih inilah, kalau dimasukkan ke PowerPoint, saya belum pernah coba sih Bapak Ibu kalau yang video kita yang kita masukkan ke PowerPoint. Tapi karena lebih asik pakai yang ini, yang pihak ketiga, karena lebih mudah. Nanti kok ke PowerPoint keberatan, nanti malah ribet begitu. Tapi kalau sudah PowerPoint, lebih baik PowerPoint sudah dijadikan video, disimpan dalam bentuk MP4. Nanti Bapak Ibu tinggal syuting yang pembuka dengan closing. Ya. Pembukanya ditaruh di depan, kemudian isi video, kemudian dalam misalnya Filmora ya, Bapak dan Ibu video opening taruh di slide pertama, kemudian disambung dengan PPT. Setelah PPT kemudian disambung lagi dengan video penutup. Nah, sudah selesai, kemudian diekspor Bapak Ibu. Iya. Jadi ini Ibu Kus Diantari atau Bapak ini, mohon maaf. Ibu ya. Ibu. Kus Diantari. Ibu. Ibu Pak Suyudi. Mohon maaf. Ibu Tadi Pak saya Suyudi. Oh, betul Pak. Iya. Pak Suyudi. Ya. Pak Suyudi, saya tadi belum share komputer sound, saya nggak ngelihat. Oh iya. Oke. Coba saya ulang lagi ya Pak Suyudi ya. Contoh untuk Bapak Ibu. Oke, siap. Baru keluar bisa Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, salam tukar cerdas. Para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Justru perbedaan itulah yang mereka gunakan untuk tujuan yang sama, yaitu menggapai kemerdekaan Indonesia. Sahabat cerdas, apa sajakah sikap yang harus kita teladani dari para pejuang sebagai bentuk penerapan persatuan dan kesatuan? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Cukup kayaknya Bu Sasa. Oke. Materi itu tadi adalah opening Bapak dan Ibu. Nah, sampai di sini ini sudah PPT semua. Ini PPT. Nah, ini PPT juga Bapak Ibu. PPT. Ini juga dari PPT. Ini juga PPT. Nah, di sini baru ditambah dengan video closing yang diambil oleh si pembuat video. Begitu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya dari PowerPoint itu kita save dalam format MP4 Bu ya. Baru Iya, kita betul, gabung Pak. atau kita sambung dengan video hasil rekaman kita, baru kita edit pakai aplikasi Filmora atau Camtasia atau apa begitu Bu ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Bayu, saya gagal fokus nih Pak Bayu, baru ingat dicentang. Berarti tadi kita nggak centang tuh Pak Suyudi, makanya nggak ada suaranya. Iya. Oke, Tadi ada lagi fokusnya pertanyaan Bapak Ibu, share silakan. screen. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan sudah ini Bu. Iya. Makanya di sini kan sharing aja gitu ya Pak ya. Ini kita sudah punya grup kan Pak ya? Pak Sigit buat grup WA dulu untuk komunikasi, share materi dan lain-lain. Sudah ada kan ya Pak grupnya ya? Sudah Bu, barusan masukkan. Oh, alhamdulillah. Padahal grupnya itu terbentuk tadi malam sudah. Iya, betul. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin video yang lebih banyak lagi untuk sebagai contoh, Bapak dan Ibu bisa masuk ke rumah belajar, itu lebih banyak lagi. Di sana banyak video-video pembelajaran ya Pak Suyudi ya. Iya. Iya, banyak sekali video-video pembelajaran di sana. Ya, terus ini ada lagi pertanyaan dari Bu Kus Diantari tadi.
Untuk tugas-tugas apakah harus selesai hari Jumat, Bu? Nah, itu kayaknya Mas Adit itu yang bisa bisa menyampaikan. Ya kan, Pak Mas Adit ini sebagai panitianya nih. Kalau itu kita Ya, kalau dari saya begini, saya punya pendapat, tuh. Oke, silakan. Ya, karena kita bikin video itu agar hasilnya bisa maksimal, maka tidak harus secepat kilat 3 hari selesai. Saya bikin video aja kadang-kadang sampai sebulan baru selesai. Ya, karena tidak fokus di video saja, banyak tugas yang lain gitu. Jadi begini Bapak Ibu, Pak. Ya, nanti saya komunikasikan lagi dengan Pak Yaya atau pihak panitia yang terkait. Ya, menurut saya nggak hari Jumat selesai, karena dalam 3 hari ini kita akan full, belum lagi syutingnya kapan kan, harus perlu dipikirkan. Jadi paling tidak malam ini Bapak Ibu punya ide nanti video apa nanti yang kita bikin gitu loh. Ya. Terus bikin storyline-nya seperti apa, terus barangkali syutingnya nanti dikasih waktu berapa hari, selesainya berapa hari, barangkali begitu. Jadi itu menurut saya. Nanti saya diskusikan lagi dengan pihak panitia terkait, termasuk Pak Yaya, Bu Sasa nanti ya. Jadi kita nanti diinformasikan kembali ya Pak ya, Pak Suyudi ya. Iya, oh itu sudah ada jawaban dari PT DTkom, setuju Pak. Langsung dijawab PT DTkom, setuju Pak. Jadi tidak hari Jumat Bapak Ibu ya, untuk tugas videonya. Ya, paling tidak malam ini, karena untuk tugasnya malam ini kan ada tugas mandiri. Ya, paling tidak malam ini Bapak Ibu menyelesaikan tugas untuk bikin akun sebagai guru di rumah belajar dan sebagai siswa sekaligus. Ya, nanti malam insya Allah saya share kata kuncinya apa untuk upload tugas yang harus diupload nanti Bu ya. Mudah-mudahan saya secepatnya nanti bikin kelasnya untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi itu. Barangkali ada tambahan dari Pak Yaya masih on enggak ini? Pak Suyudi, untuk pembuatan video pembelajaran teman-teman ini apakah menggunakan bumper in bumper out-nya dari rumah belajar atau bagaimana? Nanti ya kita diskusikan nanti kayak. Iya. Oke. Nanti kita informasikan lagi ya Bapak Ibu. Lumayan kalau bumper in bumper out itu Pak Suyudi menambah durasi. Tapi itu kan nggak masuk hitungan Bu. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk tugas video nanti, ya video nanti durasinya antara 3 sampai 7 menit. Kalau 3 barangkali terlalu pendek Bu ya. Ya. Barangkali 5 sampai 7 menit lah durasi videonya nanti. Ya, nanti silakan dipikirkan. Nanti syutingnya nanti ya ada hari tersendiri, tidak hari besok. Besok itu kita masih full sehari penuh. Ya. Jumat itu setengah hari, jadi nggak memungkinkan kita untuk bikin video secepat itu Bapak Ibu ya. Ya. Oke Bapak Ibu, sebelum, kalau nggak ada pertanyaan sebelum ditutup Bapak Ibu ya, ini saya menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya Pak. Bapak Suyudi saya yang mau tanya. Oh iya silakan Pak. Ini Bapak siapa ini? Adi Jufar dari SMK 3. Oh silakan Bapak. Ya, posisi saya kan kepala sekolah ya. Iya Pak. Kan ya posisi saya kepala sekolah. Saya sudah masukkan waka kurikulum di sini. Apakah saya harus membuat tugas-tugas seperti itu juga? Oh begini Bapak Ibu, Pak Adi ya. Sudah Pak? Ya. Oh ya. Jadi untuk kepala sekolah sama wakakur nanti tugasnya jadi satu Bapak ya. Jadi nanti mendaftarkan sekolahnya sebagai sekolah penyelenggara dulu. Ya, terus nanti wakakurnya nanti selain mendaftarkan sebagai sekolah penyelenggara, nanti kan wakakur kan sebagai guru juga. Jadi nanti daftar juga sebagai guru. Tapi nanti ID usernya berbeda Bapak Ibu ya. Bapak ya. Jadi ID user yang digunakan untuk sekolah penyelenggara sama sebagai guru nanti berbeda.
Ya, agar nanti loginnya itu tuh nanti arahnya juga berbeda. Jadi begitu ya, Bapak Adi ya, nanti tugasnya untuk kepala sekolah nanti jadi satu dengan Pak Kakur sama ya, karena Pak Kakur nanti diserai sebagai penyelenggara nanti. Ya, ini pertanyaan yang mudah-mudahan tidak begitu ya. Saya ada dapat SMS dari rumah belajar baru-baru ini, itu anak saya harus bayar setahun 450, betul nggak itu Pak? Wah, kayaknya tidak. Ya, yang benar Pak itu dari mana? Benar dari rumah belajar Pak? Iya, dari rumah belajar. Oh, kalau dari rumah belajar sih nggak ada transaksi seperti itu Pak. Jadi konten yang ada di rumah belajar itu gratis, tidak berbayar sama sekali. Ya, mungkin dari tetangga sebelah kali Pak, bukan rumah belajar Pak. Enggak, nanti SMS-nya saya cari, saya kirim ke ini, ke grup atau nanti ke komen ya. Ya. Oke Pak, langsung japri ke saya atau ke Bu Sasa atau Pak Yaya juga nggak apa-apa Pak. Nanti biar nanti bisa ditindaklanjuti seandainya dari rumah belajar loh Pak ya. Jadi saya tanya anak saya, kamu serius kamu ikut? Enggak Pak, aku juga dapat, aku ada belajar di situ, cuma aku enggak begitu bilang. Saya bilang kalau serius saya bayarin, saya bilang. Cuma 450 setahun. Itu aja saya pikir lah. Jadi saya pikir dari awal itu saya wah ini ranah-ranahnya ke bisnis ini, saya pikir begitu. Sama kayak misalnya pemberian dari operator pulsa kan. Melanda kami kasih nomor 600. 600, tapi ganti nomor yang ada di Dapodik, ya, ada buntutnya gitu kan. Itu saya pikir begitu. Jadi mohon maaf. Jadi nanti saya cari SMS-nya, mudah-mudahan tidak terhapus, saya kirimkan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi nanti itu seandainya benar-benar dari rumah belajar kami tidak lanjuti nanti Pak. Ya, karena di rumah belajar tidak ada transaksi seperti itu Pak ya. Karena kontennya itu milik pemerintah, punya Pusdatin, jadi gratis total ini Pak ya. Ya, jadi kalau mau mendownload konten-konten itu gratis, ya tidak dikenakan hak cipta. Ya. Jadi itu Bapak ya, Bapak Adi tadi ya Pak ya. Iya Pak, ya nanti siapa kita sosialisasikan ke teman-teman guru di grup WA bahwa ini ada rumah belajar. Silakan pelajari, siapa tahu ada konten-konten yang menarik yang bisa di-share ke anak-anak untuk menjadi bahan pembelajaran. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini mohon untuk diteruskan ya untuk rumah belajar ini ke teman-teman. Jadi Bapak Ibu nanti yang sebagai kepanjangan tangan dari kami lah barangkali itu, karena Bapak Ibu yang menerima ya. Jadi nanti tolong di-share disosialisasikan ke teman-teman guru ya. Barangkali konten-konten yang ada di rumah belajar ini berguna, bisa diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum ditutup ini tadi saya dijapri dari salah satu peserta, tidak tahu namanya itu, belum memperkenalkan diri. Ya, untuk ID user, ya ID user dengan menggunakan nama apa ya di user. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk ID user, ya itu terserah Bapak Ibu bikinnya. Ya, jadi agar mudah Bapak Ibu mengingat, silakan menggunakan ID user yang ada di pikiran Bapak Ibu. Tetapi dengan catatan jangan sampai lupa ID user itu sama passwordnya. Ya, saya sarankan untuk password itu samakan saja dengan password dengan email Bapak Ibu agar tidak banyak password yang kita hafal. Ya, meskipun nanti kita daftar sebagai siswa, sebagai guru, gunakan password sama saja nggak apa-apa. Ya, samakan dengan password email, ya itu nggak apa-apa. Kalau password sama nggak apa-apa. Tapi kalau ID user harus berbeda. Seandainya sudah digunakan orang lain, maka kita menggunakan ID user yang lain. Gitu Bapak Ibu ya. Ya, untuk di kelas maya rumah belajar. Ya, untuk Pak Adi tadi tolong secepatnya Pak ya diinformasikan ke kami ya. Yang berbayar tadi loh Pak. Ya, karena rumah belajar kan gratis ya Pak. Ya, insya Allah saya cari nih Bapak Ibu, saya cari nanti ini. Nah, ini Pak udah sambil mengutak-atik nih. Gimana apakah WA atau mesej kemarin? Karena saya sudah komunikasi dengan anak saya. Ya. Jadi rumah belajar itu dari siapa begitu Bapak ya? Yo. Pengirimnya kan jelas itu nanti. Ya. Oke Bapak Ibu, ya.
Jadi Bapak Ibu tolong nanti diteruskan ke teman-teman Bapak Ibu yang ada di sekolah, paling tidak yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, memang konten yang ada di rumah belajar lengkap sih tidak, tetapi paling tidak yang ada barangkali bisa membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah Bapak Ibu. Ya. Oke, Bu Sasa barangkali ada closing statement closing. Cukup Pak Suyudi, paling hanya mengingatkan teman-teman untuk tadi penugasan ya Pak Suyudi, membuat akun sekolah penyelenggara, membuat akun guru, dan nanti monggo dicoret-coret storyline yang nanti bisa Bapak Ibu jadikan gambaran lah pengen bikin apa sih Bapak Ibu nanti, dan tidak usah merasa terbebani, jangan merasa terbebani harus selesai Jumat. Nah, tidak Bapak Ibu. Nah, nanti ada proses-proses diskusi-diskusi dan pendampingan dari kami secara daring sehingga Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan video pembelajaran dan mendapat, ini ada sertifikatnya ya Pak Suyudi? Sepertinya ada itu, Bu. Nanti Pak Yaya menjelaskan itu. Ya. Iya, sepertinya kemarin sepertinya ada sertifikat, tetapi kan harus ada bukti dari Bapak dan Ibu membuat sebuah karya gitu ya Pak, atau produk. Nah, seperti yang disampaikan Pak Yahya tadi. Betul. Produk atau karya. Nah, seperti itu. Begitu saja Pak Suyudi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bu Sasa yang telah menyampaikan pemaparan materi tentang praproduksi video pembelajaran. Ya Bapak Ibu, ya sebelum mengakhiri kita ketemu besok jam 8 pagi tentang materi yang tidak kalah menariknya, kelanjutan dari pembuatan video pembelajaran, yaitu tentang produksi video. Jadi bagaimana memproduksi video itu, ya kita ketemu besok jam 8 sama Bapak Muhammad Yahya M.Com. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sesi selanjutnya adalah tugas mandiri Bapak Ibu ya. Ya. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini pada hari ini mulai pagi sampai sore hari ini, mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak salah tutur kata. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sama-sama Bu, Pak. Terima kasih.